Meski sempat ditingkahi rintik hujan, pertemuan antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Prabowo Subianto berjalan hangat di kediaman SBY di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Baik SBY maupun Prabowo menyebut, pertemuan ini bukan pertemuan luar biasa, karena tokoh politik selalu berkomunikasi satu sama lain. Keduanya berkomitmen mengawal perjalanan bangsa ini agar tetap di jalan yang benar sesuai kapasitas masing-masing. Amat sering Partai Demokrat menyampaikan bahwa salah satu cara dan bentuk pengawalan adalah apabila yang dilakukan negara dan pemerintah benar, tepat, dan sesuai dengan kepentingan rakyat, kita dukung. Tetapi kalau nyata-nyata tidak tepat, tidak benar, dan apalagi melukai dan mencederai rakyat kita akan koreksi, akan kritisi, dan kita tolak. Alhamdulillah. Presiden ke-6 Republik Indonesia juga mengingatkan penguasa untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan. Berjumpa kembali. Kami harus memastikan bahwa penggunaan kekuasaan oleh para pemegang kekuasaan itu tidak melampaui batas, sehingga cross the line. Sehingga masuk yang disebut abuse of power. Lalu bagaimana prospek koalisi kedua partai menuju pemilu serentak 2019? Untuk yang satu ini, SBY punya jawaban diplomatis. Kami juga bersepakat tadi untuk meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Sah, meskipun tidak dalam bentuk koalisi, karena kita kenal namanya Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih pun sudah mengalami pergeseran dan perubahan yang fundamental, maka kami memilih tidak perlulah harus membentuk yang dinamakan koalisi. Yang penting kita meningkatkan komunikasi dan kerjasama. Untuk juga menyampaikan. Sementara Prabowo Subianto mengawali pernyataannya dengan kelakar soal sajian nasi goreng yang mampu memancing tawa siapapun yang pada Kamis malam hadir di Cikeas. Saya harus akui yang secara jujur nasi goreng ini menyaingi nasi goreng Hambalang. Tapi luar biasa Pak, terima kasih. Intelnya Pak SBY masih kuat. Jadi beliau tahu kelemahan Pak Prabowo itu nasi goreng. Gitu. Asal diberi nasi goreng udah Pak Prabowo setuju aja semua itu. Dan sama halnya dengan SBY, Prabowo mengkritik undang-undang pemilu yang baru saja disahkan DPR dengan dukungan penuh partai-partai anggota koalisi pemerintah. Mudah-mudahan kita bisa, bagi kami setiap upaya untuk mengurangi kualitas demokrasi atau menggunakan cara-cara yang tidak sesuai dengan akal sehat atau menyakiti kemampuan berpikir rakyat Indonesia, bagi kami ini mencemaskan. Jadi terlihat sikap Partai Demokrat sama Gerindra sama Partai PAN dan PKS itu satu dalam masalah undang-undang pemilu yang baru saja dilahirkan atau disahkan oleh DPR RI yang kita tidak ikut bertanggung jawab. Karena kita tidak mau ditertawakan oleh sejarah. Mengundang kami. Prabowo bahkan punya kalimat tajam untuk menggambarkan isi undang-undang pemilu yang baru saja diketuk. Presidential threshold 20% menurut kami adalah suatu lelucon politik yang menipu rakyat Indonesia. Meski belum ada tanda jelas soal koalisi Demokrat dan Gerindra, setidaknya kedua partai sudah satu sikap dalam merespons undang-undang pemilu yang jadi pro dan kontra, tak hanya bagi politisi tanah air. Tim Liputan, Kompas TV.